Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita masih melanjutkan pembahasan kita di dalam tanda-tanda besar dari hari kiamat. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, maka insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama mengkaji tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, atau dalam literatur lain disebut Gog Magog. Itu dari Ya'juj Ma'juj. Kata Ya'juj Ma'juj terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah ini bahasa Arab atau bukan. Ada yang mengatakan bahasanya ini bukan bahasa Arab, sama seperti Jalut, Tolut gitu. Itu pendapat pertama. Sehingga kalau kita mengambil pendapat ini nggak perlu kita mencari akar katanya, karena sudah itu dari bahasa selain bahasa Arab. Tapi pendapat kedua mengatakan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu berasal dari bahasa Arab. Berasal dari bahasa Arab. Dengan menggunakan wazan yaf'ul dan maf'ul. Ya'juj Ma'juj, yaf'ul maf'ul. Itu diambilkan dari kata-kata ajja, ya'ujju, ajij, yang berarti adalah kobaran api. Berarti adalah kobaran api, api yang berkobar. Karena Ya'juj Ma'juj ini ketika keluar, mereka akan banyak membuat kerusakan, membakar, merusak, menghancurkan, membunuh. Itu loh. Jadi sama dengan sifat api, merusak. Ini akar kata dari kata Ya'juj dan Ma'juj menurut pendapat sebagian ulama rahimahumullahu jami'an. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya ini berasal dari kata ajja, ya'ujju artinya apa? Sari'ul adu, artinya berjalan dengan cepat.
berjalan dengan cepat. Karena memang mereka itu memiliki kelebihan bagaimana menyapu hampir seluruh penjuru dunia, sama seperti Dajjal, dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Ini. Jadi sekali lagi, ini pendapat yang kedua, bahwasanya Ya'juj Ma'juj diambil dari kad ajja, ya'uju artinya apa? Cepat berlari, bergerak dengan cepat. Kemudian poin yang kedua, Ya'juj Ma'juj ini hak adanya, dan itu ada keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dari bangsa manusia. Dari bangsa manusia. Lebih tepatnya mereka berasal dari keturunan Yafith. Dan Yafith sendiri itu adalah salah satu putra dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan Yafith ini adalah nenek moyang dari bangsa Turk, Mongol dan yang semisalnya. Ini dalil dari bahwasanya mereka itu adalah dari kalangan manusia, dari Bani Adam, adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu warda dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Adam, wahai Adam, fayaqul, ketika Nabi Adam alaihi salatu wasallam dipanggil sama Allah, beliau menjawab, labbaika wa sa'daik, sendika dawuh ya Allah, wal khairu fi yadaik, segala kebaikan itu ada di kedua tanganmu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, akhrij ba'than nar, keluarkanlah olehmu ba'thun nar. Ba'thun nar itu apa? Ini yang ditanyakan Nabi Adam alaihi salatu wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ba'thun nar? Ba'thun nar itu apa? Yaitu kebangkitan dari neraka, itu ba'thun nar. Akhirnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in. Yang namanya ba'thun nar, mereka yang akan masuk ke neraka itu dari 1000 ada 999. Jadi hanya satu yang selamat dari neraka. Fa'indahu yashibus saghir wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Pada saat itulah, yaitu saat terjadinya kiamat, berubanlah seorang anak kecil, gugurlah kandungan dari wanita yang sedang hamil, dan kamu akan melihat manusia itu bagaikan mabok, padahal mereka tidaklah mabok, tapi azab Allah itu sangat pedih. Artinya kedahsyatan hari itu luar biasa. Sampai-sampai anak yang masih kecil saja keluar ubannya, rambut ubannya keluar. Wanita yang sedang hamil gugur kandungannya. Orang-orang terlihat seperti sedang mabok, padahal mereka tidaklah mabok. Kemudian
Qalu, mereka bertanya, wa ayyuna dzalikal wahid? Siapakah satu yang selamat itu? Allah Subhanahu wa taala menjawab, absyiru, bergembiralah kalian. Kenapa? Fa inna minkum rajulan wa min Ya'juj wa Ma'juj alfun. Perbandingan antara kalian dan Ya'juj Ma'juj yang akan masuk neraka 1 dibanding 1000. 1 dari kalian yang masuk ke neraka, 1000 dari Ya'juj Ma'juj yang masuk ke dalam neraka. Ini hadis dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi berarti Ya'juj Ma'juj ini adalah berasal dari Bani Adam, dari manusia, dari manusia. Disebutkan dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imamul Hakim rahimahullahu taala, dan beliau mensahihkannya. Dan pensahihan beliau ini disepakati oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhuma jami'an. Hanya saja sebagian ulama tidak memberikan komentar. Artinya apa? Artinya tawakuf tentang asar ini. Kenapa? Karena Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhuma sering mengutip berita-berita Israiliyat, cerita-cerita yang berasal dari kitab Taurat dan Injil. Ini makanya sebagian ulama tawakuf, tidak memberikan komentar apakah asar ini sahih atau tidak. Hanya saja sebagai tambahan informasi tok. Ya, tidak membenarkan, tidak pula mendustakan. Beliau menyampaikan radhiyallahu anhuma jami'an, innallaha azza wa jalla jazza'al khalqa 'asyrata ajza'. Innallaha sak temene Allah azza wa jalla jazza'a ikum bagi sapa Allah al khalqa ing makhluk menjadi berapa? Asyrata ajza' ing 10 macam, 10 bagian. Allah membagi makhluk menjadi 10 bagian. Faja'ala tis'ata ajza'al malaikata. Dari 10 bagian tadi, 9 bagian Allah jadikan para malaikat. Allah jadikan para malaikat. Jadi jumlah malaikat itu lebih banyak daripada makhluk-makhluk Allah lainnya. Kemudian yang 1 bagian tadi, wa juz'an sa'iral khalqi. Kemudian yang 1 bagian itu untuk semua makhluk selain malaikat. Oke. Malaikat wa jazza'al malaikata asyrata ajza. Lalu Allah membagi lagi malaikat tadi menjadi 10 bagian. Faja'ala tis'ata ajza' yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Kemudian dari 10 bagian tadi, 9 bagian dari malaikat yang Allah ciptakan tugasnya hanya 1 dan tidak pernah berhenti mereka, yaitu bertasbih kepada Allah siang dan malam. Siang dan malam. Wa juz'an li risalati. Kemudian 1 bagian dari malaikat yang 9 bagian tadi tugasnya hanya bertasbih siang dan malam. 1 bagian dari malaikat itu diberikan tugas masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyampaikan wahyu, ada yang menurunkan hujan, ada yang membagi rezeki, ada yang menanyai mayit di kuburan dan seterusnya. Ini hanya 1 bagian dari malaikat. 9 bagiannya tugasnya monoton. Sejak diciptakan sampai mereka nanti meninggal, tanpa henti mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Sudah, malaikat selesai. 1 bagian yang diperuntukkan untuk makhluk yang lain selain malaikat, Allah bagi lagi menjadi 10. Wa jazza'al khalqa asyrata ajza. Wa jazza'al khalqa asyrata ajza. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
membagi yang satu bagian untuk makhluk-makhluk yang lain selain malaikat dibagi lagi menjadi 10. Dibagi lagi menjadi 10. Faja'ala tis'ata ajza al-jin. Dari 10 bagian ini 9 bagian milik jin. Jadi jumlah jin dan jumlah manusia itu lebih banyak jin. 1 dibanding 9. 1 dibanding 9. 9 bagian untuk jin. Wa juz'an bani Adam. 1 bagiannya untuk manusia. Dah. 1 bagian manusia ini dibagi lagi menjadi 10. Wa jazza'a bani Adam 'ashrata ajza. Kemudian 1 bagian yang untuk manusia ini Allah bagi lagi menjadi 10. Faja'ala tis'ata ajza Ya'juj wa Ma'juj wa juz'an sa'iran nas. Dari 10 ini yang 9 bagian milik Ya'juj Ma'juj, yang 1 bagian milik jenis yang lain, manusia yang lain selain Ya'juj Ma'juj. Makanya jumlah Ya'juj Ma'juj itu banyak banyak sekali. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imamul Hakim, Al-Imam Al-Hakim rahimahullah ta'ala, dan beliau mensahihkannya dan disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Anna Ya'juj wa Ma'juj min waladi Adam. Wa annahum law ursilu ilan nas la afsadu alaihim ma'ayishahum walan yamuta minhum ahad illa taraka min dzurriyyatihi alfan fasa'idan." Anna Ya'juj wa Ma'juj, sak temene Ya'juj Ma'juj iku min waladi Adam, saka keturunan Nabi Adam. Jadi Ya'juj Ma'juj itu keturunan Nabi Adam. Wa annahum la ursilu ilan nas, dan mereka ketika keluar berbaur dengan manusia-manusia lainnya, la afsadu alaihim ma'ayishahum, pasti mereka akan banyak membuat kerusakan, akan merusak kehidupan manusia lain. Walan yamuta minhum ahad, dan tidak akan meninggal salah satu di antara mereka kecuali taraka min dzurriyyatihi alfan fasaidan, kecuali telah meninggalkan anak keturunan sebanyak 1000 lebih. Coba bayangkan, betul pepatah mati 1 tumbuh 1000. Ini untuk Ya'juj Ma'juj. Pepatah itu untuk siapa? Ya'juj Ma'juj. Mati 1 tumbuh 1000. Jadi kalau ada salah seorang di antara mereka yang mati, itu sudah ninggalin berapa? 1000 lebih anak keturunan. 1000 lebih anak keturunan. Itulah Ya'juj Ma'juj. Makanya jumlahnya luar biasa. Ini. Kemudian karena mereka itu berasal dari keturunan Yafith, rasnya itu ras Mongol, ya, Tartar, maka ciri-ciri fisik mereka ya sama dengan orang-orang Mongol. Orang-orang Mongol. Matanya sipit, ya. Kemudian wajahnya itu seperti perisai, ya, bunder, ngeleker gitu kan, tapi rata. Ya. Seperti perisai. Seperti perisai. Ya. Ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sanadnya sahih. An Ibni Harmalah an khalatih. Diriwayatkan dari Ibnu Harmalah, dari bibinya.
berkata, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'asibun usbu'ihi min ladghati aqrab. Faqal, suatu hari Rasulullah SAW menyampaikan khutbah dan salah satu jemari beliau sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu diperban karena digigit kalajengking. Jadi jari Rasulullah SAW yang mulia pernah digigit kalajengking. Lalu beliau perban. Kemudian beliau menyampaikan khutbahnya, innakum taqulun la adwa, la aduwa, la aduwa. Sesungguhnya kalian akan mengatakan sudah tidak ada lagi musuh. Wa innakum la tazaluna tuqatiluna aduwan hatta ya'tiya Ya'juj wa Ma'juj. Sesungguhnya kalian akan terus-menerus mendapatkan musuh, berperang melawan musuh sampai datanglah Ya'juj Ma'juj. Makanya setelah Ya'juj Ma'juj datang gak ada lagi pertempuran, gak ada lagi perang. Karena perang terakhir terjadi adalah melawan Yahudi yang dipimpin oleh Dajjal. Yang dipimpin oleh Dajjal itu peperangan terakhir. Dan kita tahu bahwasanya Ya'juj Ma'juj itu keluar setelah Dajjal mati, dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Dan Ya'juj Ma'juj itu keluar di zaman pemerintahan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa belum meninggal ketika Ya'juj Ma'juj keluar. Belum meninggal. Jadi sekali lagi, kalian akan terus-menerus mendapatkan musuh dan berperang dengan musuh sampai datangnya Ya'juj Ma'juj. Dan setelah Ya'juj Ma'juj keluar, tidak ada lagi peperangan. Karena umat Islam gak akan berperang melawan Ya'juj Ma'juj, karena bukan tandingan umat Islam. Ya, nanti akan kita jelaskan bagaimana Ya'juj Ma'juj ini hancur. Kemudian dikatakan a'iradul wujuh, sigharul uyun, syuhubas si'af, min kulli hadabin yansilun, ka'anna wujuhahum al-majan al-mutraqah. Mereka Ya'juj Ma'juj itu memiliki wajah yang bunder. Ya. Sigharul uyun, matanya sipit kecil. Syuhubas syi'af, rambutnya ketel. Min kulli hadabin yansilun, mereka akan keluar secara bergelombang. Ka'anna wujuhahum al-mijan al-mutraqah, dan wajah-wajah mereka bagaikan perisai yang dipalu, ya artinya ya dipalu, ya. Jadi itu sifat mereka, ciri-ciri fisik mereka. Dan mereka ada orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat. Makanya sekali lagi tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mengalahkan mereka kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Ya'juj Ma'juj. Kemudian keberadaan mereka sudah ada. Hanya mereka itu tidak berinteraksi dengan manusia yang lain, karena mereka terkurung di sebuah tempat, Allahu a'lam di mana tempatnya. Saat Dzulqarnain itu bukan Iskandar Agung, bukan Makedonia, bukan. Itu dari Mesir, itu jauh setelah Dzulqarnain. Dzulqarnain itu seorang hamba Allah yang saleh, seorang mukmin. Ya. Disebut Dzulqarnain, dinamakan Dzulqarnain karena beliau itu sudah berkeliling dunia dari barat sampai timur. Sedangkan barat dan timur itu adalah tempat
terbit dan tenggelamnya matahari. Dan kita tahu matahari itu terbit dan tenggelam di antara dua tanduk setan. Makanya Qarnain itu dua tanduk. Dua tanduk. Yang pemilik dua tanduk. Karena beliau sudah berkeliling dari barat sampai timur, tempat terbit dan tenggelamnya matahari. Dan terbit tenggelamnya matahari itu berada di antara dua tanduk setan. Mereka ada dan beranak pianak. Makanya berbicara tentang Ya'juj Ma'juj tidak bisa dipisahkan dengan tembok yang menghalangi mereka, yang mengurung mereka sampai saat ini. Dan sekali lagi, kecanggihan teknologi manusia sekarang ini belum bisa mendeteksi di mana tempatnya. Dan merupakan kesalahan besar mereka yang beranggapan bahwasanya tembok Ya'juj Ma'juj itu adalah tembok besar Cina. Keliru. Paling tidak dari tiga sisi. Yang pertama, yang membangun tembok Ya'juj Ma'juj itu Dzulqarnain. Sementara yang membangun tembok besar Cina niku sinten? Dinasti yang berkuasa di Cina pada waktu itu. Bukan hanya satu dinasti, ya kan? Berganti-ganti. Satu. Yang kedua, tempat dibangunnya tembok Ya'juj Ma'juj itu dibangun di antara dua gunung. Dua gunung. Dan itu ada celah di antara dua gunung, tempat keluarnya Ya'juj Ma'juj. Sama Dzulqarnain, Raja Dzulqarnain rahimahullah taala itu ditutup. Itu ditutup. Dua. Sementara tembok besar Cina itu dibangun di atas perbukitan. Jangan nate ningali ta tembok besar Cina ta? Itu kan di perbukitan. Sementara tembok Ya'juj Ma'juj itu di antara dua gunung di lembah. Yang ketiga, bahan yang dipakai. Bahan yang dipakai untuk membangun tembok Ya'juj Ma'juj itu adalah besi. Yang ditumpuk-tumpuk, yang dirangkai, kemudian dilas dengan menggunakan timah panas. Sementara tembok besar Cina, bahan bangunannya apa? Ya, batu, semen, pasir. Jadi sekali lagi, tidak benar ketika ada orang yang mengatakan tembok Ya'juj Ma'juj itu adalah tembok besar di Cina. Jelas-jelas berbeda. Ya. Kemudian tambah satu lagi. Perbedaan yang keempat, bahwasanya tembok Ya'juj Ma'juj itu tidak bisa dihancurkan kecuali dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala ketika telah datang waktunya, dan tidak bisa dilompati. Enggak ada teknologi untuk melompati itu. Jadi mereka itu enggak punya pikiran mungkin pakai tangga misalkan, atau dibuat undang-undangan biar bisa dilewati. Dan tidak bisa dihancurkan kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisanya dilobangi. Bisanya dilobangi. Sementara tembok besar Cina itu bisa dilewati, bisa naiki dengan tangga. Ini 4 perbedaan yang inti antara tembok besar Cina dan juga tembok Ya'juj Ma'juj. Ini. Untuk lebih lengkapnya tentang cerita ini, baca surat Al-Kahfi. Baca surat Al-Kahfi 92 sampai 99. 92 sampai 99. Ketika Allah menceritakan tentang Dzulqarnain, Raja Dzulqarnain rahimahullah taala, "Tsumma atba'a sababa
hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'al laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma atuni zubaral hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrih alaihi qitra famasta'u an yadharuhu wa mastata'u lahu naqba qala hadha rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Monggo 9299 artosipun nyuwun tulung. Ya, ini. Jadi sampai di tempat yang terletak di antara dua gunung. Ya. Ketemu sama sebuah bangsa yang bahasa itu sulit untuk dimengerti. Ya, lanjut. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj sekelompok manusia berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar kau membuatkan dinding antara kami dan mereka? Ini. Jadi Ya'juj Ma'juj tadinya berkeliaran. Sebelum datangnya Raja Dzulqarnain rahimahullah ta'ala, mereka berkeliaran di tengah-tengah umat manusia lainnya, membuat kerusakan, membunuh, merusak dan seterusnya. Maka banyak orang yang terganggu. Oleh sebab itu, tetangga mereka terdekat minta tolong sama Raja Dzulqarnain untuk membuat apa? Dinding pemisah antara mereka dan Ya'juj Ma'juj. Lanjut. Ya, lanjut. Jadi beliau tidak mau menerima upah karena balasan di sisi Allah lebih baik. Tapi beliau minta kerjasama dari bangsa tersebut, minta tolong untuk membantu. Lanjut. Iya, dinding pemisah. Lanjut. Nih, teknologinya luar biasa sudah. Jadi itu sampai ke lempengan-lempengan besi itu sampai ke puncak gunung. Ya, bukan hanya sepertiga, separuh, enggak, sampai ke puncak gunung. Sehingga sudah rata dengan puncak gunung. Kemudian apa? Dibakar itu api biar panas sehingga mudah untuk apa? Dikucurin dengan lelehan-lelehan timah untuk menyambung biar tidak biar tidak putus atau biar tidak terpisah, disambung dengan lelehan-lelehan timah. Kalau sekarang ya pakai apa? Dilas. Ya, lanjut. Nah, tidak bisa mendaki dan tidak bisa melubangi. Makanya ada pendapat sebagian orang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj sekarang sudah keluar. Sudah keluar. Padahal dijelaskan ayat ini mereka nggak bisa menaiki itu tembok, ya, dinding pemisah itu, dan tidak bisa melubangi saking kuatnya. Lanjut.
Lihat. Ini rahmat dari Allah. Ya, tembok ini rahmat dari Allah. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, kemudian kebaikan dari Raja Dzulqarnain, mungkin manusia seperti kita sekarang ini udah nggak ada, mati, habis sama Ya'juj Ma'juj. Karena kejahatan mereka luar biasa, kekejaman mereka juga luar biasa. Ini rahmat dari Tuhanku. Tapi ingat, ketika faidza jaa wa'du rabbi, ketika datang janji Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, ja'alahu daka, Allah akan menghancurkannya. Allah yang akan menghancurkannya melalui tangan-tangan mereka pula. Dan janji Tuhanku itu benar. Yaitu kapan? Saat datangnya hari kiamat. Jadi keluarnya Ya'juj Ma'juj itu pertanda kiamat sudah dekat. Tapi ada sebagian pakar yang mengatakan Ya'juj Ma'juj sudah keluar, berupa apa? Pasukan Mongol, Genghis Khan, Kubelik Khan, dan seterusnya. Ada lagi yang menafsirkan Ya'juj Ma'juj itu adalah bangsa Eropa dan Amerika. Belum keluar mereka. Belum keluar. Ya, lanjut. Dan pada itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lainnya. Dan apabila sangkakala ditiup mati, akan kami kumpulkan mereka semua. Itu ketika mereka udah keluar berbaur satu sama lain, tapi nanti akan dikumpulkan. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Allah alam shawab. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada sekarang, hanya saja apakah pernah ada orang yang melihatnya setelah dibangun oleh Raja Dzulqarnain? Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya secara muallaq. Kalau secara muallaq itu artinya tanpa disebutkan sanad. Jadi dari fulan enggak ada. Jadi tanpa sanad, secara muallaq, di mana disebutkan di situ ya bahwa ada salah seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini menceritakan, ya, qala rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu sadda mithlal bardil mihbar. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ra'aitahu. Bahwasanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ra'aitu sadda mithlal bardil mihbar. Aku pernah melihat tembok pembatas Ya'juj Ma'juj seperti baju yang bergaris. Baju yang bergaris aja artinya punya motif dengan warna-warna yang berbeda-beda. Ya, jadi ada bergaris putih, bergaris hitam, ya, dan seterusnya. Itu dilihat oleh laki-laki ini. Ketika mendengar penuturan daripada orang ini, sahabat ini radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW kemudian menegaskan bahwasanya apa yang dia lihat itu benar. Beliau bersabda, qad ra'aitahu, sungguh kamu telah melihatnya. Jadi pernah dilihat oleh salah seorang sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Dan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkannya secara tegas, bukan katanya, tapi langsung secara tegas riwayatnya. Oleh sebab itu disebutkan dalam kitab
Al-Bidayah wan Nihayah jilid yang ke-7 halaman 127, karangan Al-Imamul Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala. Akan tapi kemudian ini riwayat tanpa sanad ya, dan beliau pun rahimahullah taala tidak memastikan kebenaran riwayat ini. Diriwayatkan bahwa salah seorang khalifah dari Daulah Abbasiyah, yaitu Al-Khalifah Al-Wathiq, Al-Khalifah Al-Wathiq, beliau itu memerintah dari tahun 227 sampai 232 Hijriah, atau sekitar tahun 843 sampai 847 Masehi. Ini. Dan beliau merupakan khalifah yang ke-9. Khalifah yang ke-9 dari khalifah-khalifah Daulah Abbasiyah. Beliau rahimahullah taala pada saat pemerintahannya pernah mengirimkan sebuah ekspedisi, ya, pasukan untuk berkeliling guna mencari keberadaan tembok Dzulqarnain ini yang mengurung Ya'juj Ma'juj. Dan mereka berhasil menemukan tembok tersebut. Sehingga ketika mereka pulang melaporkan kepada khalifah, dilaporkan bahwasanya itu tembok yang sangat tinggi dan sangat besar sekali, yang memiliki pintu-pintu yang sangat besar ini, dan belum ada orang yang bisa melewatinya. Belum ada yang bisa melewatinya. Dan itu mereka lakukan ekspedisi tersebut memakan waktu kurang lebih 2 tahun lamanya baru ketemu. Tapi sekali lagi Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala meriwayatkan cerita ini tanpa sanad dan tidak menghukumi apakah riwayat ini benar ataupun tidak. Itu. Kemudian hadirin hadirat rahimani Allah wa ikum jami'an, keberadaan Ya'juj Ma'juj ini dan keluarnya mereka itu sebagai salah satu tanda besar dari kiamat, itu harus kita imani dan kita yakini. Orang yang mengingkari adanya Ya'juj Ma'juj, orang yang mengingkari keberadaan Ya'juj Ma'juj dihukumi kafir. Kenapa? Karena tentang Ya'juj Ma'juj itu telah ditegaskan di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu orang yang mengingkari keberadaan Ya'juj Ma'juj berarti dia telah mengingkari Al-Quran, ayat Al-Quran. Maka itu dihukumi kafir. Paling tidak selain di dalam surat Al-Kahfi ayat berapa tadi? 929 ada lagi di dalam surat Al-Anbiya. Mohon bantuannya untuk dibaca terjemahannya. Ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 96-97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wa qtarabal wa'dul haqq فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ. Monggo. Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan tepat dari tempat yang tinggi. Lanjut. Dan apabila janji yang benar dari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami benar-benar lengah tentang ini, bahkan kami benar-benar orang yang zalim. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Ini dalil yang kedua tentang adanya Ya'juj Ma'juj dan bahwasanya keluarnya mereka dari kurungan yang dibuat oleh Raja Dzulqarnain rahimahullah taala itu sebagai suatu tanda besar akan datangnya hari kiamat.
Demikian juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Banyak sekali hadis-hadis yang bercerita tentang Ya'juj dan Ma'juj. Maka sekali lagi, orang yang mengingkari adanya Ya'juj Ma'juj, dia telah dihukumi keluar dari Islam. Kemudian, adakah upaya dari mereka untuk keluar dari kurungan tersebut? Apakah mereka sudah berhasil? Bahwasanya upaya mereka untuk keluar dari kurungan tersebut terus mereka lakukan tanpa henti. Bahkan di zaman Rasulullah SAW mereka sudah berhasil membuat lubang sekian. Sehingga Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, rahimahumullah jami'an, dari Zainab bintu Jahsh radhiyallahu ta'ala wardoha, bahwasanya Rasulullah SAW suatu hari beliau itu masuk ke rumah dalam kondisi ketakutan. Lantas beliau bersabda, la ilaha illallah, wailun lil arab min syarrin qad iqtarab, futihal yaum min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadha. La ilaha illallah, celaka bagi orang Arab, bahaya bagi mereka akan kejahatan yang hampir saja datang. Sungguh hari ini telah terbuka dari benteng tembok Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Beliau mengisyaratkan jari ibu jari dengan jari telunjuk, diginiin. Kemudian Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha wardoha bertanya, ya Rasulullah, afanahliku wa fina salihun? Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa sementara di tengah-tengah kita itu masih banyak orang-orang saleh? Maka Nabi alaihi salatu wasallam jawab, na'am ya, idza kathural khabath, ketika kejahatan sudah merajalela. Oleh sebab itu upaya mereka sekali lagi untuk keluar dari kurungan tersebut sudah mereka lakukan. Hanya saja mereka belum berhasil untuk keluar sampai saat ini. Belum berhasil keluar sampai saat ini. Sampai pada waktunya nanti mereka berhasil keluar. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, dan juga Al-Imam Al-Hakim rahimahumullahu jami'an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardah, dari Nabi alaihi salatu wasalam saat beliau bercerita tentang tembok Ya'juj Ma'juj, beliau bersabda, yahfirunahu kulla yaum. Semenjak tembok itu dibuat oleh Raja Dzulqarnain rahimahullah ta'ala, mereka berusaha untuk menggali setiap hari. Hatta idza kadu yakhriqunahu, sampai-sampai mereka hampir membuat lubang untuk keluar. Qala alladzi alaihim, maka pemimpin mereka akan berkata kepada mereka, irji'u, sudah kita istirahat dulu, pulang kita. Fasatukhriqunahu ghadan, kita akan melanjutkan penggalian ini besok. Apa sabda Nabi alaihi salatu wasallam? Fa yu'iduhu Allahu azza wa jalla ka ashaddi ma kana. Setiap kali mereka menggali dan hampir mereka menemukan celah untuk keluar, pimpinan mereka akan mengatakan ini takdir Allah, Allah yang mentakdirkan. Pimpinan mereka mengatakan sudah, kita istirahat, kita pulang, kita lanjutkan esok. Ternyata besok paginya datang lagi, Allah kembalikan seperti semula, bahkan lebih kokoh lagi dari yang sebelumnya. Begitu seterusnya sampai nanti pada waktunya, dan sekarang belum waktunya karena Nabi Isa belum turun. Sekali lagi, keluarnya Ya'juj Ma'juj itu di zaman Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Nabi Isa aja belum turun, ya. Ya'juj Ma'juj pun belum keluar. Sehingga ketika sudah tiba waktunya, hatta idza balaghu muddatahum,
wa aradallahu ta'ala ayyab'athahum 'alan nas qala alladhi 'alaihim. Ketika sudah tiba waktunya dan Allah menghendaki mereka keluar menyebar di tengah-tengah umat manusia, maka pemimpin mereka akan mengatakan kepada Ya'juj, kepada mereka, irji'u fasatukhriqunahu ghadan insyaallah. Wastathna. Seperti biasa setiap hari mereka menggali, sudah hampir mendapatkan celah untuk keluar, di stop dulu, ulangi kembali esok lagi. Begitu seterusnya sampai akhirnya pemimpin mereka mengatakan, kita lanjutkan besok insyaallah, pakai kalimat insyaallah. Inilah kehebatan kalimat insyaallah. Akhirnya betul esok harinya apa yang sudah mereka gali di hari sebelumnya masih ada seperti itu. Tinggal mereka melanjutkan sedikit. Akhirnya fayarji'una wa huwa kahayatihi hina tarakuhu fayukhriqunahu. Akhirnya mereka berhasil membobol itu tembok. Wa yakhrujuna 'alan nas. Mereka keluar berbaur dengan umat manusia yang lainnya. Fayastaqunal miyah, dan mereka langsung mencari air untuk mereka minum. Wa yafirrun nasu minhum, dan orang-orang berlarian melarikan diri dari mereka. Keluarlah Ya'juj Ma'juj setelah usaha sekian mungkin ribu tahun lamanya atau ratusan tahun lamanya, ratusan tahun lamanya mungkin, sehingga mereka berhasil keluar. Ini ketika mereka keluar, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Fayarmuna sihamahum fis sama. Mereka keluar membuat keonaran, membuat kerusakan, siapapun yang mereka temui mereka bunuh. Sampai orang-orang lari dari mereka. Lari dari mereka. Setelah itu apa? Setelah itu mereka merasa menang. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan mereka di atas muka bumi ini. Akhirnya fayarmuna sihamahum fis sama. Mereka melesatkan panah-panah mereka ke langit. Fatarji'u mukhdabatan biddima. Allah takdirkan panah-panah mereka ketika jatuh lagi itu sudah berlumuran darah. Fayaqulun, mereka dengan congkaknya, dengan sombongnya mereka katakan, qaharna ahlal ardi wa ghalabna man fis sama'i quwwatan wa uluwa. Kita sudah berhasil mengalahkan seluruh penduduk bumi, dan kita sudah mengalahkan penduduk langit. Dengan congkaknya mereka mengatakan seperti itu. Gak ada yang bisa mengalahkan mereka. Gak ada yang bisa mengalahkan mereka. Makanya Nabi Isa alaihi salatu wasalam pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan diri. Hancurnya mereka, binasanya mereka itu berkat doa Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Makanya disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warda, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah taala dengan sanad yang sahih, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang Ya'juj Ma'juj, thumma yarji'un nasu ila biladihim. Ini hadisnya panjang. Setelah kaum muslimin berhasil di bawah pimpinan Nabi Isa alaihi salatu wasallam mengalahkan Dajjal dan juga orang-orang Yahudi alaihim laknatullah, berhasil mengalahkan Dajjal dan mengalahkan orang Yahudi, mereka pulang ke negara mereka masing-masing. Ternyata fayastaqbiluhum Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Setelah mereka menang, keluarlah Ya'juj Ma'juj. Jadi setelah kemenangan kaum muslimin atas orang-orang Yahudi yang dibilang Dajjal, keluarlah Ya'juj Ma'juj. Mereka sudah disambut oleh Ya'juj Ma'juj yang keluar dari setiap pojok. La yamurruna bima'in illa syaribuh. Tidaklah mereka melewati adanya sumber mata air kecuali mereka habiskan air yang ada.
wala bi syai'in illa afsaduh, dan tidaklah mereka melewati satu tempat, satu daerah kecuali mereka akan menghancurkan dan merusaknya. Yaj'aruna ilayya fa'ad'ullaha. Kemudian ini masih ucapan Nabi Isa. Mereka kemudian meminta tolong kepada saya, maka aku pun berdoa kepada Allah, fayumitahum, maka Allah menghancurkan mereka, mematikan mereka. Fatajwal ardu min rihihim, maka akhirnya bumi penuh dengan mayat-mayat mereka, dengan bangkai-bangkai mereka dan bau mayat yang tidak sedap. Fayaj'aruna ilayya, kemudian mereka orang-orang kembali meminta tolong kepadaku. Fa'ad'ullaha, dan aku pun berdoa kepada Allah. Fayursilus samaa bil ma'i fayahmilahum, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang sangat lebat dari langit, kemudian menggiring ataupun menghanyutkan mayat-mayat mereka. Fayuqdhafu bi adsamihim fil bahri, mayat-mayat mereka terlempar di lautan. Doa Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, doa Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Bagaimana Allah menghancurkan mereka? Fayab'atsullah. Ini di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang tadi kita baca awal. Fayab'atsullahu azza wa jalla alaihim naghafan fi aqfaihim. Allah menghancurkan mereka dengan cara Allah kirimkan kepada mereka ulat, cacing yang masuk ke dalam leher-leher mereka, ya, yang masuk ke dalam leher-leher mereka. Fayuhlikahum, akhirnya mereka mati. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi inna dawabal ardi latasman wa tabtar wa tashkura syukran wa taskura sakran min luhumihim. Saking banyaknya bangkai mereka, mayat mereka, demi zat yang jiwa Muhammad berada di dalam genggaman tangannya, binatang-binatang bumi itu sampai gemuk, sampai kegemukan karena makan bangkai-bangkai itu, makan mayat-mayat daripada Ya'juj Ma'juj. Kekenyangan mereka memakan bangkai-bangkai tersebut. Sedangkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan juga kaum muslimin pada waktu itu kemana? Disebutkan dalam hadis An-Nawas Ibnu Sam'an radhiyallahu anhu warda. Ini hadis yang paling panjang yang berbicara tentang peristiwa akhir zaman. Sekali lagi, hadis An-Nawas Ibnu Sam'an, ini hadis terpanjang yang menjelaskan tentang peristiwa akhir zaman. Kalau ingin mengetahui urutan rentetan ceritanya, baca ini. Ini panjang hadisnya. Ya. Di situ disebutkan ketika Ya'juj Ma'juj keluar, idza auhallahu ila Isa anni qad akhrajtu ibadan li la yudanu li ahadin biqitalihim. Ketika Allah memberikan wahyu kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam saat beliau turun lagi ke bumi, bahwasanya aku Allah akan mengeluarkan di antara hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun yang akan bisa mengalahkannya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Faharris ibadi ila tur. Oleh sebab itu wahai Isa, bawa, selamatkan hamba-hambaku yang bersamamu, bawa mereka ke bukit. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj. Maka Allah mengeluarkan Ya'juj Ma'juj tadi. Wa hum min kulli hadabin yansilun. Mereka keluar dari setiap tempat. Fayamurru ulaika ala buhairata Tibriyah atau Briyah. Mereka akan melewati danau Tiberia. Fayashrabuna ma fiha wa yamurru akhiruhum fayaqulun. Mereka meminum semua air yang ada di danau tersebut sampai habis. Sehingga orang yang rombongan terakhir dari Ya'juj Ma'juj ini mengatakan, laqad kana bihadhihi marratan ma.
Ini kayaknya dulu ini di sini ada danaunya, kok sudah nggak ada airnya sama sekali. Wa yuhsaru nabiyullah Isa wa ashabuhu hatta yakunu ra'sus thawri li ahadim khairan min mi'ati dinarin li ahadikumul yawm. Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan juga sahabat-sahabatnya terkurung, terblokir di gunung tersebut. Mereka nggak ada makanan dan sebagainya. Maka dikatakan di sini, kepala seekor sapi itu lebih berharga bagi mereka, lebih baik bagi mereka daripada 100 dinar emas sekarang buat kalian. Harganya sangat mahal sekali makanan pada waktu itu. Fayarghabu ilallah Isa wa ashabuhu. Maka Nabi Isa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga para sahabatnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tadi sebutkan fayursilullahu alaihimun naghaf fi riqabihim. Allah kirimkan cacing yang masuk ke dalam leher-leher mereka, fayusbihuna farsa kan mauti nafsin wahidah. Maka di waktu pagi mereka semuanya mati dalam sekejap. Semuanya mati dalam waktu bersamaan. Ya. Thumma yuhbatu binabiyyillahi Isa wa ashabihi ilal ard. Kemudian setelah mereka mati semuanya, Allah perintahkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam untuk membawa pasukannya turun dari bukit tersebut. Fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin illa mala'ahu zahmuhum wa natanuhum. Tidak ada satu jengkal tanah pun kecuali berisi bangkai-bangkai mereka, mayat-mayat mereka. Karena jumlahnya luar biasa. Mati satu tumbuh 1000 kok. Gak ada sejengkal tanah kecuali ada mayat-mayat mereka. Bingung Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Fayarghabu nabiyullah Isa wa ashabu ilallah. Akhirnya mereka berdoa kembali kepada Allah. Akhirnya apa? Kalau tadi dalam riwayat yang tadi turun hujan, banjir yang menghanyutkan mayat-mayat mereka sampai ke laut, ya. Di dalam hadis ini Allah mengirimkan fayursilullahu tayran ka'anaqil bukht. Allah kirimkan pasukan burung bagaikan apa? Bagaikan leher onta. Burungnya itu gede, bagaikan leher onta. Fatahmilahum fatatrahuhum haitsu sya'allah. Kemudian burung-burung tadi mengangkut mayat-mayat Ya'juj Ma'juj tadi lalu dilemparkan di sebuah tempat. Dikatakan gabungan dengan riwayat yang sebelumnya dilemparkan ke laut. Akhirnya bumi bersih. Bumi bersih lagi dan kondisi kembali damai, tenang, tentram di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Itulah akhir daripada Ya'juj Ma'juj. Sekali lagi tidak ada kekuatan satupun kekuatan yang bisa mengalahkan mereka kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat bagaimana Allah menghancurkan pasukan yang sangat luar biasa itu. Hanya dengan apa? Cacing. Mulane ora sah jumawa, ora sah sombong, ora sah takabur. Jenengan pirsa, Namrud sing ngaku jadi Tuhan itu matinya dengan apa? Laler. Laler. Fir'aun matinya pakai apa? Ba'udah, laler juga. Ya, kutu itu loh. Makanya rasa sombongan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pelajaran bagi kita yang sangat berharga, yaitu apa? Bahwasanya mereka-mereka yang mengaku kuat, perkasa, dikdaya, ternyata Allah hancurkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat kecil. Nah, sing abdi apa jane diandalke nopo kan gitu kan? Ini. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa yakum jami'an. Dan setelah hancurnya Ya'juj Ma'juj, sekali lagi
tidak ada lagi perang setelah itu. Kondisi dunia damai, tentram, sehingga setelah Ya'juj Ma'juj binasa, umat Islam pun seperti biasa melaksanakan ibadah haji. Masih ada haji, umrah setelah Ya'juj Ma'juj. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu warda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuhajjannal baitu wa la yu'tamaranna ba'da khuruji Ya'juj Ma'juj. Sungguh Baitullah akan tetap dikunjungi untuk ritual ibadah haji dan umrah setelah munculnya Ya'juj Ma'juj, setelah munculnya Ya'juj Ma'juj, dan tidak ada lagi perang. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih dari Salamah ibnu Nufail. Dari Salamah ibnu Nufail, beliau berkata, baina ana jalisun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idz ja'ahu rajulun faqal. Ketika saya sedang duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang sahabat lantas bertanya, ya Rasulullah, innal khayla qad suyyibat wa wudi'as silah wa za'ama aqwamun alla qital wa an qad wudi'atil harbu auzaraha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kuda-kuda perang sudah dipensiunkan, senjata-senjata sudah digantungkan, dan banyak orang yang beranggapan bahwasanya sudah tidak ada lagi perang, bahwasanya peperangan sudah selesai. Itu pertanyaannya. Lantas Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, kadzabu, mereka dusta. Mereka dusta. Sekarang belum, al-an ja'al qital. Sekarang ini masih ada perang. Wa innahu la yazalu min ummati ummatun yuqatiluna fi sabilillah. Karena akan terus ada di antara umatku segolongan orang yang akan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan terus berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka, tidak akan merugikan mereka siapapun orang yang menyelisih mereka. Yazighullahu quluba qaumin yarzuquhum minhum. Allah Subhanahu wa taala akan melencengkan ya hati-hati segolongan kaum, ya segolongan kaum, yuqatiluna hatta taquma sa'ah, mereka akan terus berperang sampai datangnya kiamat. Wala tad'ul harbu auzaraha hatta yakhruja Ya'juj wa Ma'juj. Perang tidak akan berhenti, perang tidak akan selesai kecuali setelah Ya'juj Ma'juj. Jadi nek pingin dunia damai ya, jenengan saged gesang ngantos mangke sak sampunipun Ya'juj Ma'juj. Kersa mboten? Rasah. Nggih. Itulah ya pembahasan tentang masalah Ya'juj Ma'juj ya. Intinya mereka ada dan tempat mereka juga ada. Cuma sampai sekarang masih tersembunyi, belum bisa terdeteksi di manakah tempatnya. Bisakah bisa? Padahal mungkin sekarang pakai satelit bisa. Kok nggak ketangkep ya yang namanya tembok Dzulkarnain? Sehingga banyak orang yang mengingkari adanya tembok Dzulkarnain. Banyak orang yang mengingkari adanya Ya'juj Ma'juj. Kenapa? Karena mereka hanya berpegangan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang diperlukan itu iman. Ya. Bisa jadi nggak terdeteksi oleh satelit, bisa nggak? Bisa. Kemungkinan tempat itu sekarang ini masih tertutup oleh salju yang begitu tebal. Salju yang begitu tebal, atau di tanah yang begitu tebal, yang begitu luar biasa ketebalannya, sehingga satelit tidak bisa mendeteksinya. Tidak bisa mendeteksinya. Bisa jadi di kutub. Saat apa? Nanti es itu mencair. Bisa jadi. Kemudian mereka berhasil keluar.
Jadi Allah alam bisawab. Adapun anggapan bahwasanya sampai sekarang belum bisa terdeteksi, ya, kemudian banyak orang yang mengingkari, ini bukan alasan. Karena banyak hal yang tidak bisa terdeteksi oleh apa? Oleh satelit. Otak kita bisa dideteksi buatan sama satelit. Otak kita bisa enggak? Hati kita, apa yang ada dalam hati kita bisa dideteksi dengan satelit? Artinya enggak semua. Yang ada pun sekarang yang terlihat enggak bisa. Enggak semuanya bisa dideteksi dengan apa? Satelit ataupun alat yang tercanggih di dunia ilmu pengetahuan teknologi sekarang ini. Makanya iman itu penting. Ya, Allah a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas tentang sekelumit. Ya'juj Ma'juj yang keberadaannya sampai sekarang masih misterius, tapi yakinlah suatu saat akan keluar dan membuat keonaran sebagai tanda bahwasanya kiamat akan segera tiba. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas, kita kaji pada kesempatan malam hari ini, khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya hadirin hadirat semua untuk memaafkannya. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.